Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rala Sandi Armilistia Latifah Fauzin dengan NIM 2221031100027 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Unhas Jember. Ayat yang saya pilih adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini memerintahkan agar dakwah dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan dengan cara yang paling baik. Kemudian ada asbabun nuzulnya, yaitu menurut Ibnu Katsir dan Al-Wahidi, ayat ini turun sebagai petunjuk kepada Rasulullah ketika beliau menghadapi penolakan dan perlawanan dari kaum Quraisy. Allah menegaskan bahwa dakwah tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan cara yang paling lembut. Kemudian relevansinya dengan era sekarang, yaitu pada masa kini ayat ini mengajarkan bahwa dakwah harus menyesuaikan dengan konteks audiensnya, memakai pendekatan bijak, ramah, dan argumentatif yang santun. Di era digital, hikmah dapat diwujudkan melalui konten berkualitas, informasi yang valid, bahasan yang tidak menyinggung sara, serta komunikasi yang empati. Dakwah tidak boleh memaksa tetapi mengedepankan dialog dan edukasi. Hubungan antara dakwah dan komunikasi. Dakwah adalah proses mengajak manusia menuju kebaikan berdasarkan ajaran Islam, sementara komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Hubungannya sangat erat karena dakwah tidak dapat berjalan tanpa komunikasi. Dakwah membutuhkan penyampaian pesan yang jelas, kemudian komunikasi juga menyediakan metode, media, dan teknik agar pesan dakwah dapat diterima secara efektif. Dalam masyarakat modern yang plural, dakwah memerlukan keterampilan komunikasi interpersonal, organisasi, media digital, retorika, dan public speaking. Dakwah itu seperti isi pesannya, kemudian komunikasi itu cara menyampaikan pesannya. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk perubahan sosial yang positif. Saat pertama kali masuk Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, saya merasa bahwa Prodi ini mampu menggabungkan keilmuan komunikasi dengan nilai-nilai keislaman. Saya belajar banyak hal baru, terutama tentang media, public speaking, dan bagaimana berdakwah melalui pendekatan yang kreatif. Setelah lulus nanti, saya bercita-cita menjadi presenter dan konten kreator dakwah karena saya ingin berperan dalam menyebarkan pesan kebaikan melalui media modern. Untuk itu, saya mempersiapkan diri dengan mengembangkan keterampilan komunikasi, editing, produksi konten, serta memperbanyak pengalaman praktek. Di era digital, arus informasi sangat cepat dan berpotensi menimbulkan hoax, ujaran kebencian, dan budaya digital yang kurang sehat. Karena itu, Prodi KPI sangat urgent karena yang pertama, melahirkan komunikator muslim yang kompeten di dunia media, dan yang kedua, menjadi jembatan antara nilai dakwah dan teknologi komunikasi, dan yang ketiga, mampu menghasilkan konten dakwah yang kreatif, edukatif, dan tidak provokatif. Dan yang keempat adalah menyiapkan tenaga profesional di bidang broadcasting, jurnalistik, humas, dan media digital yang memiliki akhlak dan etika. Dengan demikian, KPI memiliki peran penting dalam menguatkan dakwah yang informatif, persuasif, dan humanis di tengah perkembangan teknologi. Teknologi sangat membantu dakwah karena memperluas jangkauan dan memudahkan penyampaian pesan. Contohnya pada media sosial, yaitu aplikasi TikTok, Instagram, YouTube untuk konten dakwah secara singkat, ada podcast atau radio digital untuk kajian yang santai dan mudah diakses, ada live streaming dengan pengajian, khutbah, webinar keagamaan, aplikasi Islami seperti Al-Quran digital, kajian online, dan jadwal sholat, kemudian ada desain grafis dan motion graphic, yaitu membuat dakwah lebih menarik, dan teknologi juga menjadikan dakwah lebih kreatif, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh generasi, khususnya generasi muda. Dalam masyarakat yang beragam suku, bahasa, dan budaya, komunikasi antar budaya menjadi sangat penting. Dakwah tidak bisa disampaikan secara seragam dan juga sama di tiap daerah. Nah, ada beberapa tantangan, yaitu pertama adalah perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi. Yang kedua, perbedaan dari nilai budaya tersendiri dan tradisi. Yang ketiga, potensi kesalahpahaman atau salah tafsir pesan. Dan yang keempat adalah resistensi jika dakwah dianggap tidak menghargai budaya lokal. Adapun solusi yang bisa diberikan, yaitu pertama, menggunakan hikmah, pendekatan empatik, dan memahami karakter audiens. Dan yang kedua adalah melakukan observasi terlebih dahulu budaya yang akan disampaikan sebelum berdakwah. Dan yang ketiga adalah memakai bahasa yang sopan dan tidak menyerang. Dan yang keempat, menggunakan simbol, tradisi, dan kearifan lokal dalam dakwah. Dan yang kelima adalah mengedepankan dialog dan kerjasama, bukan konfrontasi.
Komunikasi antar budaya yang baik akan membuat dakwah lebih diterima dan berdampak. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.